Skuad Garuda Muda memastikan satu tempat di putaran final Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang 1-1 melawan Yaman semalam. Apakah skuad yang ada saat ini sudah mampu membuat Indonesia bersaing dengan tim-tim lain di putaran final Piala Asia? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang Bung Joy. Selamat petang Ibrahim. Bung Joy, kembali lolos ke putaran final Piala Asia. Capaian yang gemilang tentunya bagi timnas kelompok umur U20. Tapi catatan Anda dari segi permainan bagaimana kemarin Bung Joy? Ya, sebelum bicara permainan, kalau di kelompok umur kan Indonesia sebetulnya langkahnya sudah banyak ya. Juara AFF, SEA Games juga kan kelompok umur udah bisa juara lagi. Kemarin bahkan di U23 tampilnya luar biasa, nyaris lolos ke Olimpiade. Jadi ini bukan hal yang mengejutkan karena di kelompok umur tuh Indonesia biasanya jagoan lah gitu ya untuk bisa lolos ke putaran final, dan sekarang diulangi lagi oleh timnya Indra Shafri yang dia sudah bawa tim ini kan sejak umur U17 ya. Ini banyak pemain yang dia bawa sampai U19, kemarin juara AFF. Nah, sekarang sebagian besar juga adalah tim yang dia ambil untuk kualifikasi Piala Asia 2025. Dan kalau kita bicara kekurangan ya tentu saja karena ini kan tim kelompok umur, tentu masih ada kekurangan di sana sini. Tetapi memang kalau saya lihat tim ini sudah sangat bagus ya untuk bisa bersaing lah dengan tim-tim elit di Asia, karena Indonesia kan akan ketemu negara-negara elit ya. Jepang, Irak, Iran, Uzbekistan, Syria, Arab Saudi, Korea Utara, Korea Selatan. Jadi memang kalau Indra Shafri bilang dia masih butuh beberapa pemain, oke lah. Asal jangan hampir semua pemainnya diisi pemain naturalisasi. Ini juga menurut saya jadi candu yang ya tidak terlalu bagus lah presidennya bagi pemain naturalisasi. Itu nggak ada masalah dari sisi legal, dari sisi apapun, dari sisi hukum nggak ada masalah. Tapi kalau kan juga yang tadi jangan jadi candu gitu. Itu loh. Kalau bicara soal kelompok umur ada kekurangan, menurut Anda di lini mana ini yang masih perlu diperbaiki untuk di putaran final nanti? Ya, terutama saya bicara lini belakang dan lini tengah ya. Tapi dengan formasi yang saya kira formasi ini dikembangkan secara sangat baik oleh Sintayong dan Indra Shafri dengan 3 center back, lalu 5 gelandang, biasanya dengan 2 penyerang gitu ya. Dan ini sudah berjalan dengan sangat bagus karena memang di tim kelompok umur 19, 20, 23 sampai senior mengembangkan pola permainan yang sama. Menurut saya ini sangat bagus dalam konteks Indonesia itu menuju ke dunia internasional gitu. Karena mereka semua sudah paham dengan 3 pemain center back di belakang, lalu 2 wing gelandangnya itu naik turun dengan sangat bagus, kondisi fisik bagus. Rata-rata pertahanan Indonesia solid sih kalau saya lihat ya. Hanya kemarin melawan Yaman memang ada sedikit kekurangan ketika build up, kehilangan bola. Itu build up-nya untuk bertahan agak lambat. Kemudian build up untuk serangan juga agak lambat, agak tersendat gitu ya. Tapi overall pertahanan sangat disiplin, bahkan Yaman yang menguasai babak 1 di 20 menit pertama, babak kedua juga mereka cukup kuasai, hanya bisa melakukan tembakan dari jarak jauh dari luar kotak penalti. Artinya sebetulnya pemain Indonesia ini di belakang juga solid, cuma memang kebutuhan untuk set pieces, bola-bola tinggi memang agak kurang. Ini yang kemungkinan mungkin akan ditambah oleh Indra Shafri dalam persiapan menghadapi 2025 di China. Inilah yang kemudian menjadi PR juga. Tapi kalau saya lihat lini depan, Ragil bermain bagus, apalagi Jens Raven yang selalu bermain. Ini justru lini depan yang U20 lebih gacor ya dibandingkan yang senior. Kalau Anda lihat? Kalau saya lihat Raven ini memang tenang, bahkan menurut saya jauh lebih bagus daripada Rafael Struijk, daripada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, you name it lah yang ada di tim senior. Dia layak dipromosikan ke tim senior. Jadi tim senior tuh nggak usah susah-susah lagi cari, karena ada Jens Raven yang menurut saya layak diberi kesempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain depan lain. Kan Indonesia nggak ada pemain nomor punggung 9 yang betul-betul target man. Yang betul-betul striker murni, yang mungkin kelemahan dia dalam membantu pertahanan. Tapi pertahanan Indonesia menurut saya sudah cukup bagus so far di U20. Lini gelandang juga menurut saya sangat disiplin, seperti juga pemain tim senior sih. Tetapi kalau Jens Raven diberi kesempatan, menurut saya itu bagus. Kalau Anda melihat duet Raven dan juga Ragil ini bagaimana di putaran final nanti? Mengingat lawan-lawan berat semua, 16 negara ini berat semua nih. Ya memang kalau kita lihat kualitas Ragil dan Raven kalau bersaing dengan Jepang atau Korea Selatan,
masih belum cukup lah. Tapi Indonesia mau nambah dari mana lagi? Apa memang harus nyari-nyari lagi pemain untuk dinaturalisasi? Kalau itu ditambahkan 2, 3, 4 orang sih oke aja. Jangan sampai kayak pemain kayak timnas senior ya. Starting line up-nya itu mungkin 11-11-nya pemain naturalisasi. Bukan hal yang tabu, tetapi kan Indonesia ini punya banyak sekali juga pemain yang harus dicoba oleh Sintayong, oleh Indra Safri gitu loh. Nah, inilah menurut saya yang harus jadi perhatian juga karena tuntutan pembinaan juga ada, investasi PSSI ke pembinaan juga ada. Jangan cuma naturalisasi. Tapi Bung Joy, bicara soal rencana naturalisasi, Coach Indra juga kemarin bilang ada nama-nama, 3 nama. Tim Gipens, Dion Mark, dan juga Maurice Hinoke. Apakah Anda memiliki sedikit gambaran pada mereka jika nanti jadi dipanggil untuk timnas U20? Ada 3 nih infonya. Ya, yang 3 itu kemarin saya lihat memang kalau kita bicara rata-rata pemain yang didatangkan atau dinaturalisasi dari Belanda, itu kan memang mereka sejak kecil punya environment yang jauh lebih bagus daripada pemain-pemain yang di breeding di Indonesia. Jadi saya sih yakin mereka rata-rata akan lebih bagus daripada pemain yang di breeding di Indonesia. Nah, tapi kan persoalannya kan bukan kemudian lebih bagus, lalu kemudian Indonesia akan kecanduan terus dengan naturalisasi kan. Kalau saya tuntutannya adalah boleh saja silakan naturalisasi, tapi PSSI juga harus ada investasi ke pembinaan usia muda. Dan ini kan udah 2 tahun Erick Thohir ini kan nggak kelihatan ngomong pembinaan pun nggak ada gitu loh. Apalagi kalau kita bicara soal PSSI yang masa lalu kan, nggak ada sama sekali gitu loh kan pembinaannya. Masa Erick Thohir mau melanjutkan tradisi buruk itu gitu loh, harusnya kan enggak lah, dia jauh lebih smart Bung Joy, yang lain. Satu terakhir nih soal kans ini kan juga Piala Dunia U20, jika kita bisa tembus semifinal. Kemarin sempat disinggung juga keinginan dari pemain diwakilkan oleh Donitri. Bagaimana Anda melihatkan soal ini? Saya rasa Donitri salah satu leader yang dia captain masa depan lah ya. Dia punya permainan bagus, dia leadershipnya juga bagus, dan keinginan untuk bisa menembus level elit Asia paling enggak di China nanti, rasanya sih itu keinginan yang harus didukung bersama ya, apapun itu gitu loh. Karena menurut saya kalau tidak punya mimpi seperti Doni, ya lebih baik berhenti sekarang gitu loh. Jadi dia memang harus punya mimpi. Saya rasa dia akan membawa tim lain ini untuk punya mimpi yang sama besar, membawa Indonesia ke kejayaan di Piala Asia. Amin, semoga tahja Piala Asia bisa tembus juga ke Chile nanti. Terima kasih Bung Joy untuk ulasannya di Kompas Petang sore hari ini.